Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Zulafatus Sulha dari kelas 12 Farmasi 2. Di bulan Oktober ini, sangat banyak sekali hari-hari besar. Yang salah satunya adalah memperingati bulan bahasa. Bulan bahasa ini sudah sering kali diperingati setiap tahunnya. Yang mulai diperingati sejak tahun 1980. Di Indonesia, menjadikan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Karena di Indonesia ini amat sangat banyak sekali budaya. Yang mana di setiap budayanya memiliki bahasa daerah sendiri. Maka dari itu, Indonesia menjadikan bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa, yang tujuannya untuk mempererat kewarganegaraan agar tidak saling membeda-bedakan. Maka dari itu, Indonesia menjadikan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Tercantum jelas di dalam teks Sumpah Pemuda yang berisi, "Kami pemuda-pemudi Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Maka dari itu, kita sebagai pemuda bangsa Indonesia harus mengucapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sekarang, bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia mulai hilang, tersingkirkan dengan bahasa-bahasa gaul atau bahasa milenial yang sering kita dengar sekarang. Anak kecil zaman sekarang amat sangat miris sekali karena bahasa yang mereka pergunakan sehari-hari sudah mulai tercampurkan dengan bahasa-bahasa gaul. Yang mana bahasa gaul tersebut tidak baik atau belum pantas untuk mereka anak-anak kecil pada umurnya. Dan yang lebih sedihnya lagi, anak-anak kecil sekarang sangat minim sekali bisa atau dapat berbicara bahasa Indonesia. Mereka tidak tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bagaimana. Maka dari itu, kita sebagai pemuda harus merubahnya. Harus membiasakan di depan mereka anak kecil berbicara bahasa Indonesia yang baik dengan benar. Agar mereka nantinya terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan supaya tidak asing atau dengan bahasa persatuan sendiri. Kemudian, bahasa bukan hanya tentang budaya saja. Bahkan, bahasa adalah sebagai alat ekspresi diri, di mana semua orang dapat berbahasa menggunakan ekspresinya. Seseorang dapat mengekspresikan dirinya sendiri sesuai dengan isi hatinya. Maka dari itu, bahasa adalah sebagai alat ekspresi diri. Karena berbahasa tidak semuanya harus dilontarkan dengan ucapan, melainkan bisa dengan isyarat atau menggunakan ekspresi kita. Mereka yang sedang mengekspresikan dirinya tidak akan menanggapi ucapan atau omongan orang lain bagaimana. Mereka hanya fokus dengan dirinya sendiri. Bukan berarti mereka egois atau bagaimana. Ya karena emang mereka sedang mengekspresikan dirinya apa yang sesuai dengan isi hatinya. Mungkin orang yang seperti itu dia tidak dapat berbicara atau tidak gampang terbuka dengan orang-orang untuk bercerita sesuai dengan isi hatinya. Maka dari itu dia mengekspresikannya dengan wajah. Seperti kita yang sedang bahagia, mungkin kita bisa tertawa lepas karena kita sedang bahagia. Atau bahkan saking bahagianya, kita bisa menangis terharu bahagia. Kita bisa menangis saking kita merasakan bahagianya.
Namun, ada juga dia yang sedang sedih, tidak selalu mengekspresikan dirinya menangis. Mungkin dia di luar sana menutupi kesedihannya dengan tertawa lepas atau tertawa sangat bahagia, atau bahkan menghibur orang lain agar orang lain tertawa. Dia lebih mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Karena dia tidak ingin kelihatan sedih di depan orang banyak. Dia hanya bisa sedih ketika dia sedang sendiri di kamar atau dia sedang merasakan sendirian. Mungkin saja dia baru bisa menangis. Hal itu sama seperti yang saya ucapkan di awal. Entah karena dia tidak dapat berbicara dengan orang lain atau tidak dapat terbuka dengan semua orang. Maka dari itu, dia menutupi kesedihannya itu dengan tertawa bersama teman, tertawa terbahak-bahak, tertawa dengan orang lain, atau membuat orang lain terhibur tanpa memikirkan dirinya sendiri. Dia sangat egois, sangat amat sangat egois, karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri, malah mementingkan orang lain. Bahkan ada seorang psikolog yang mengatakan, orang yang selalu tertawa atau yang sering menghibur orang lain, dia ialah orang yang benar-benar sedang sedih atau sedang merasakan kesedihannya. Dia menutupi itu semua karena dia tidak ingin memberatkan atau tidak ingin ditanyakan oleh orang lain atau oleh temannya sendiri. Maka dari itu, jika dia ditanya, dia lebih baik memilih untuk diam dan untuk memendamnya sendiri. Padahal hal itu sangat membahayakan untuk dirinya sendiri dan juga dapat merusak mental kita sendiri. Ada juga orang yang sedang mengekspresikan dirinya sedang kebingungan di saat dia akan menentukan pilihan. Mungkin di satu pilihan atau di setiap pilihan memiliki kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, dia bingung untuk memilih yang bagaimana. Mungkin saja di setiap pilihan tersebut sama-sama baiknya, sama-sama positifnya. Maka dari itu dia merasa kebingungan atau dia butuh masukan dari orang lain. Yang lebih baik yang mana? Yang bagus yang mana? Yang lebih positif yang mana? Karena hidup itu adalah pilihan. Kita ingin mengerjakan itu, pasti ada pilihannya. Kita ingin membeli barang, juga pasti ada pilihannya. Entah menurut kita bagus, menurut mereka jelek. Menurut mereka bagus, menurut kita jelek. Maka dari itu, kalian semua jangan malu-malu, jangan takut-takut untuk mengekspresikan isi hati kita. Pokoknya jangan malu-malu. Kita harus berekspresi sesuai dengan isi hati. Jangan sampai membohongi diri kita atau orang lain. Oke, selamat bulan bahasa. Semangat terus. Jangan sampai bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, hilang. Kita sebagai pemuda Indonesia harus menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Semangat kalian. Jangan sampai kalian mempraktekkan bahasa gaul kalian sehingga menyingkirkan bahasa persatuan kita. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat. Saya hanya manusia biasa dan kesalahan pun didatangkan oleh Allah.
Jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.